Berikut adalah cara penggunaan platform PHP darat untuk BitOwner. Registrasi. Dalam tampilan web ini, kita masuk pada bagian registrasi. Maka akan terdapat dua pilihan, BitOwner dan Bidder. Maka kita pilih klik BitOwner. Isi data registrasi sesuai data diri Anda. Klik checkbox verifikasi Google, lalu klik registrasi. Setelah dari halaman registrasi, maka akan diarahkan ke halaman konfirmasi melalui email untuk mengaktifasi akun. Setelah diaktifasi, maka login dengan email atau nomor WhatsApp yang telah didaftarkan lalu masuk. Isi data kelengkapan registrasi yang telah disediakan dengan pilih provinsi, kota, alamat perusahaan, NPWP, nomor NPWP, SUP, dan nomor SUP, KTP dan logo perusahaan yang diharapkan diisi karena bersifat umum. Setelah itu, klik registrasi. Setelah isi kelengkapan registrasi, maka akan menunggu data divalidasi oleh admin. Ketika sudah divalidasi, maka bisa melakukan login ulang. Pada halaman cari penawaran, kita pilih buat lelang baru. Nomor lelang sebagai nomor atau kode lelang. Tanggal buka lelang sebagai waktu dibukanya lelang. Batas waktu dibukanya lelang. Tanggal mulai kontrak, waktu proses pengiriman dimulai. Tanggal selesai kontrak, batas waktu akhir untuk pengiriman diselesaikan. Checkbox data lelang yang pernah dibuat sebelumnya untuk memudahkan dalam input lelang. Untuk mengenai syarat dan ketentuan, Anda dapat input harga yang ditawarkan telah termasuk sebagai harga include. Harga yang ditawarkan belum termasuk sebagai harga exclude. Anda dapat menambahkan catatan tambahan untuk dokumen pendukung pembayaran tagihan. Pada dokumen lelang, Anda dapat mengupload dokumen mengenai lelang yang Anda buat. Multi pickup digunakan jika BitOwner melakukan pengiriman dengan alamat asal lebih dari satu yang berbeda. Multi drop digunakan untuk BitOwner melakukan pengiriman dengan alamat tujuan lebih dari satu yang berbeda. Rute pengiriman, kita bisa pilih kota asal dan tujuan. Alamat lengkap asal dan tujuan, serta data-data terkait informasi penerima. Pada informasi kendaraan, Anda dapat memilih jenis kendaraan dengan klik pilih jenis kendaraan. Anda juga dapat menuliskan mengenai deskripsi barang, volume, serta budget pengiriman yang Anda inginkan. Setelah itu, klik lanjutkan.
Setelah itu, akan muncul tampilan konfirmasi lelang. Anda juga diarahkan untuk memilih peserta lelang yang akan diundang pada lelang tersebut. Setelah input lelang, bid owner bisa menunggu hasil lelang diisi oleh bidder. Ketika sudah diisi oleh bidder, maka bid owner bisa memilih dan memesan sesuai kriteria yang diinginkan. Setelah Anda selesai mengecek data lelang dan memilih bidder, maka klik tombol lanjutkan. Silakan menuju ke halaman cari penawaran dan pilih nomor lelang yang ingin dicari penawarannya. Maka hasil penawaran oleh bidder akan muncul. Anda juga dapat melihat profil bidder. Pada halaman ini, bid owner dapat mengajukan pertanyaan dan mengajukan nego kepada bidder. Jika harga dirasa masih mahal, maka kita pilih nego, lalu masukkan nominal nego yang kita inginkan. Setelah itu, klik submit. Lalu bidder akan menerima harga nego dan menentukan harga untuk disepakati. Jika bidder menerima, maka terdapat keterangan diterima seperti berikut. Jika kita ingin memesan, kita masuk ke cari penawaran, lalu masukkan kode lelang yang kita tuju, dan klik pesan. Setelah itu, pilih salah satu alasan mengapa tertarik memesan rute tersebut. Isikan jumlah unit yang dipesan, tanggal permintaan muat, deskripsi barang, serta catatan tambahan yang perlu disampaikan. Selanjutnya, klik informasi mengenai permuatan barang dan penerima barang. Kemudian, centang checkbox "Saya menyetujui syarat dan ketentuan ini", lalu pilih lanjutkan. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke halaman input daftar muatan. Lengkapi daftar muatan yang sesuai. Jika perlu penanganan khusus, maka bisa centang "Barang saya perlu penanganan khusus". Setelah itu, klik simpan. Setelah isi data pesanan, bid owner bisa menambahkan dokumen tambahan dan catatan tambahan mengenai kontrak. Selanjutnya, klik "Saya menyetujui syarat dan ketentuan ini", lalu klik submit. Ketika sudah konfirmasi kontrak, maka menunggu validasi kontrak oleh admin. Dan ketika
sudah divalidasi oleh admin, maka bid owner menunggu konfirmasi armada dari bidder. Proses pengiriman dapat dilihat pada fitur info tracking. Apabila Anda ingin melihat proses tracking secara detail, maka klik action menu dan dilanjutkan klik lihat data tracking. Jika Anda ingin melihat dokumentasi mengenai proses tracking, maka klik detail dan gambar akan disediakan oleh fitur. Dalam fitur tracking ini akan menunjukkan status berangkat hingga selesai bongkar muat. Selanjutnya, Anda juga dapat menggunakan fitur Live Map Tracking untuk melacak proses tracking yang sedang berjalan. Caranya, input ID order atau nomor polisi dari orderan yang ingin Anda lacak. Ketika bidder telah selesai melakukan pengiriman, maka bidder akan mengirimkan surat jalan atau BAST yang diupload melalui platform. Dengan pilih action menu, lalu download dokumen. Maka bid owner bisa mendownload dokumen, surat jalan, dan BAST yang telah diupload oleh bidder. Ketika proses tracking sudah selesai, bid owner diarahkan untuk memberi rating kepada bidder. Caranya, klik action menu dan pilih beri nilai pengerjaan bidder, lalu tentukan berapa bintang yang ingin diberikan dan bisa memberikan ulasan terhadap pengiriman bidder. Laporan ini menampilkan hasil ekspor pengiriman dalam bentuk Excel sesuai dengan periode yang dipilih. Input periode tanggal pengiriman yang ingin diekspor, kemudian pilih cari. Untuk melihat detail masing-masing pengiriman, bisa klik detail, namun jika ingin ekspor keseluruhan, maka bisa klik ekspor Excel. Berikut merupakan hasil dari laporan logistik yang diekspor dalam bentuk Excel. Pada menu pengaturan akun, Anda dapat menambahkan sub-user untuk mengakses akun, namun dengan pembatasan hak akses yang ditentukan. Dengan pilih fitur pengaturan akun, lalu pilih sub-user. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan sub-user dengan cara klik tambah sub-user. Di halaman tambah sub-user, Anda bisa menginputkan data yang tersedia, kemudian klik simpan. Dapat dilihat dan diedit pada fitur akun saya. Klik akun saya, lalu klik edit akun saya.
Ketika ingin mengubah profil, maka ubah datanya, lalu klik simpan.